ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke, pada video kali ini aku juga akan buat jawaban ulangan tengah semester. Kalau kali ini aku akan jawab pertanyaan ulangan tengah semester pada mata kuliah psikodiagnostik 1 atau dasar-dasar asesmen yang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Luki Adisesiani, SPSI, MPSI Psikolog. Teman-teman penasaran jawaban aku gimana? Stay tune terus ya. Oke, jadi di sini ada 3 pertanyaan yang harus aku jawab. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya merujuk pada buku Kode Etik Psikologi Indonesia. Ini bukunya. Nah, ini ya. Dan jawabanku itu nanti ada di dalam pasal-pasal dan bab-bab yang ada di buku ini. Gitu. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologis. Jadi, menurut aku jawabanku nomor 1 ini ada di pasal 46 bab 9 yang membahas tentang penelitian dan publikasi serta pasal 62 bab 11 yang membahas tentang asesmen. Nah, untuk yang pasal 46 bab 9 ini ada di ayat 1 yaitu mengenai batas kewenangan. Dalam poin A tertulis bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Dan untuk poin B, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya mengenai bahan-bahan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui mekanisme yang lain. Begitu. Dan untuk pasal yang kedua yaitu pasal 62 bab 11 dijelaskan bahwa asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan psikologi. Jadi asesmen psikologi itu ada tahap-tahapannya tertentu dan ada ketentuan-ketentuan tertentu juga teman-teman. Jadi nggak asal semua orang bisa melakukan asesmen psikologi seperti itu. Nah, untuk nomor 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang diterapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Jadi, ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan asesmen pada klien yang sudah terstandar menurut psikolog atau ilmuwan psikologi. Dan untuk nomor 2, laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dan semua proses asesmen, saran, dan atau rekomendasi hanya dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Jadi, yang akan mendiagnosis nanti itu adalah psikolog. Untuk sarjana 1 psikologi belum diperbolehkan untuk melakukan diagnosis, hanya diperbolehkan membantu dalam proses assessment seperti itu. Dan untuk nomor 3, psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana, instrumen, alat atau alat asesmen gitu. Jadi harus ada kesepakatan
antara psikolog atau yang melakukan tes dengan yang akan dites, seperti itu. Untuk yang nomor 4, bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Jadi tetap harus ada dokumentasi dari hasil asesmen yang telah dilakukan. Seperti itu. Itu untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Jadi untuk jawaban nomor 2, menurut aku ini ada di pasal 63 bab 11 yang juga membahas tentang asesmen. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen yaitu 1. Konstruksi tes berupa validitas dan reliabilitas. Di poin A dijelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. Dan di poin B dijelaskan bahwa jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Untuk poin C, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpanan, dan penggunaan. Dan untuk nomor 2 yang harus diperhatikan yaitu administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan diagnostik. Untuk yang nomor 3 yaitu kategori alat tes dan kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Untuk poin A, kategori A yaitu tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Yang poin B, kategori B yaitu tes yang bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Dan untuk poin C, kategori C yaitu tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Untuk poin D, kategori D yaitu tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pengetahuan atau pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Untuk yang nomor 4 yaitu tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi atau saran dari hasil tes yang sudah kadaluarsa digunakan pada saat sekarang. Jadi yang untuk hasil yang sudah kadaluarsa tidak bisa digunakan dan harus melakukan tes kembali. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun. Namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Jadi seperti itu. Untuk yang nomor 5 yang harus diperhatikan yaitu asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified
asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten, yang harus diperhatikan yaitu poin A, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional lain termasuk psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain. Dan untuk poin B, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, rehabilitas, norma, termasuk juga prosedur yang mungkin digunakan dalam proses asesmen. Jadi sebelum melakukan asesmen perlu adanya penjelasan mengenai tujuan tes ini untuk apa sih, terus aturan-aturan dalam tesnya itu seperti apa, seperti itu. Dan untuk poin C, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan bantuan jasa asesmen psikolog dan psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya, ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemahan instrumen tersebut. Jadi psikolog, baik psikolog maupun ilmuwan psikologi yang terlibat untuk membantu proses asesmen harus dengan cermat dan teliti untuk mengikuti peraturan-peraturan atau langkah-langkah asesmen yang dilakukan untuk memperlancar proses asesmen psikologi, seperti itu. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Kita akan lanjut untuk jawaban nomor 3. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikolog dengan klien. Nah, di sini saya menggunakan menurut saya ada di pasal 13 bab 4 mengenai hubungan antar manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik dalam memberikan layanan psikologi yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau lembaga organisasi atau institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk 1. Mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang kedua, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan. Untuk yang ketiga, melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Untuk yang nomor 4, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakaian layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian layanan tersebut. Dan yang kelima, dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi harus diberitahu. Jadi psikolog dan atau ilmuwan psikologi itu memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan, baik dari kalangan manapun, mulai dari perorangan maupun organisasi ya teman-teman, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan menengah terus ke atas, itu harus mendapatkan layanan yang sama dari psikolog maupun ilmuwan psikologi. Terus psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mengutamakan keberpihakan dalam kepentingan pemakaian layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian layanan tersebut. Jadi tidak boleh berpihak pada sang klien atau yang menerima layanan psikologi. Jadi tidak boleh terlalu berpihak pada orang tersebut gitu. Kita harus profesional dalam memberikan layanan psikologi, seperti itu. Nah, cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar ya. Jika ada salah-salah kata maupun perbuatan, kalian dapat tulis di kolom komentar sebagai kritik dan saran yang dapat saya jadikan acuan untuk lebih baik lagi membuat video-video selanjutnya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada
hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pertemuan-pertemuan kita di konten-konten selanjutnya ya teman-teman. Dan terima kasih kepada ibu dosen saya, Ibu Luki Adisusiani, yang telah memberikan pertanyaan sehingga saya dapat lebih banyak lagi belajar mengenai psikodiagnostik atau dasar-dasar asesmen psikologi gitu. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah karena kondisi masih pandemi. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.